Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara itu ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain itu maksudnya itu peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Menurut Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah sepakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak ini seringkali dilaburkan dalam hak politik atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak, dan dalam hak diri kita itu terdapat hak orang lain. Jadi kita itu harus menghargai hak orang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi juridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan bangunan membentukkan peradilan HAM atau hak asasi manusia. Pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 pemerintahan membentuk Komnas HAM. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rejim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28, yaitu yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat adalah hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima adalah hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Kewajiban warga negara. Peraturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan pada pemikir. Yang pertama itu menurut kaum Plauris, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua itu menurut kaum Marxis, yaitu dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga adalah kaum sintetis, yaitu menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci, struktur atau negara untuk teori Marxis.
negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian, terima kasih.